saya akan melakukan aksi nyata untuk modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada video kali ini saya akan melakukan 3 tahap. Yang pertama adalah pra-supervisi, yang kedua supervisi, dan yang ketiga adalah pasca supervisi. Dalam video kali ini saya akan bersama seorang guru fisika di sekolah saya SMA Negeri 1 Gerung, yaitu Ibu Yolanita Septiana, untuk melakukan aksi nyata tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baiklah Bapak Ibu, untuk tahap pertama ini saya akan melakukan pra-supervisi bersama guru fisika Ibu Yolanita Septiana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bolan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Guru bagaimana? Alhamdulillah sehat. Kita kan akan melakukan supervisi nih, Bola. Nah, sekarang untuk tahap pertama yaitu tentang pra-observasinya. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Tentunya ini menyangkut tentang pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Tapi tentunya masih ingat kan prinsip dari coaching, kemudian kompetensi apa yang harus kita lakukan itu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang mungkin Ibu hadapi nanti di kelas ya. Baiklah, Bola, kita santai saja ya, santai saja gitu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih terkait untuk lembar catatan ini. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Gimana dengan tujuan pembelajaran? Baik, terima kasih Guru. Untuk pembelajaran saat ini kita kan berada di kelas 11 dengan materi hukum di mana tujuan pembelajarannya itu diharapkan peserta didik itu mampu menganalisis hukum-hukum tangga, itu yang pertama. Terus yang kedua, peserta didik mampu memformulasikan hukum-hukum itu sesuai dengan keadaan suatu benda. Terus yang terakhir nanti peserta didik mampu menerapkan konsep-konsep hukum yang ada di kehidupan sehari-harinya, seperti itu Bu Guru. Dari ketiga tujuan ini nih apa nih alasannya Bola untuk mengambil, tadi saya sempat menyimak itu tentang hukum Newton. Kenapa nih mengambil hukum Newton? Oke, sebagai berkelanjutan dari materi sebelumnya itu fundamental saya mengambil alasan tersebut. Terus yang kedua, saya melakukan refleksi awal dan perencanaan terlebih dahulu mengenai pembelajaran hukum ini seperti apa. Ternyata anak-anak masih kebingungan karena sebelumnya di SMP terkait hukum Newton hanya dipaparkan konsepnya seperti ini, namun mereka belum memahami setelah kami melakukan tes asesmen atau diagnostik hukum Newton yang pertama itu seperti apa, hukum Newton kedua seperti apa, sampai dan hukum ketiga, sampai mereka bingung formula yang digunakan seperti apa, seperti itu. Kalau boleh tahu nih, namanya kebingungan tadi ya, kebingungan dari siswa itu seperti apa nih? Mereka belum mampu memformulasikan. Jadi karena mereka tidak mampu memformulasikan di hukum Newton pertama, kedua dan ketiga, jadi kualitas pembelajaran pun dengan hasil belajarnya pun semakin menurun seperti itu. Jadi saya melakukan evaluasi. Setelah melakukan evaluasi, saya menyadari posisi saya pada saat itu, ternyata saya harus memperbaiki nih pembelajaran seperti apa supaya anak-anak ini mampu meningkatkan kualitas. Ternyata saya mengkaji literatur dan melihat beberapa kesempatan dari pembelajaran teman-teman di sini banyak menggunakan pembelajaran diferensiasi. Jadi saya kombinasikan di sini pembelajaran diferensiasi berupa konten, proses maupun produknya. Di sana saya mencoba menstimulus berbagai macam baik dari konten, materi maupun dengan produk yang akan dihasilkan kepada anak, seperti itu. Terima kasih Bola, sudah bagus sekali ya. Selanjutnya saya ingin menanyakan untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu seperti apa nih? Kalau tujuan pembelajarannya seperti yang tadi sudah Ibu tulis, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai itu seperti apa? Oke, area pengembangan yang ingin saya tunjukkan atau tingkatkan untuk di pembelajaran ini, terutama untuk pembelajaran diferensiasi. Karena pembelajaran diferensiasi itu seperti yang kita ketahui, kita harus mengetahui dulu potensi-potensi yang dimiliki anak-anak itu seperti apa. Jadi nanti akhir dari muara dari pembelajaran ini adalah anak-anak akan diminta untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari itu, lalu mereka akan menuangkan idenya
dalam bentuk poster, video, lagu maupun podcast. Dan setelah itu kita mampu mengetahui perkembangan sosial emosional anak ketika dalam pembelajaran. Kita harus mengetahui suasana hati atau mood pada saat pembelajaran. Lalu dengan seperti itu kita juga bisa mengetahui kompetensi sains yang dimiliki oleh anak, mulai dari menantikan fenomena lalu tanggapan anak dari mana, setelah itu memproduksi pemahaman mereka dan kemudian tidak tahu jadi tahu, sampai dengan mengevaluasi atau menginterpretasikan data dari data yang ditemukan sebelumnya, lalu mereka menjadikan sebuah suatu keputusan seperti itu. Kemarin Mbak Ola nih cerita kan ada masalah nih tentang pembelajaran diferensiasi nih. Tapi maaf ya kemarin Ibu nggak ada waktu karena full jam ngajarnya. Nah, masalah yang Mbak Ola hadapi itu seperti apa nih itu? Masalah yang sering dihadapi itu munculnya mood anak. Kan kebetulan kita diminta untuk mendiferensiasikan berdasarkan visual, audio, sama kinestetik. Namun hal itu tidak berarti karena mood setiap anak pada saat pembelajaran dan waktunya pun berbeda-beda, itu moodnya berbeda. Jadi saya memberikan suatu desain pembelajaran yang berbeda untuk saat ini. Jadi yang saya tujukan untuk di proses pembelajaran diferensiasi ini adalah produknya yang akan disesuaikan dengan potensi mereka. Jadi bukan berdasarkan dari visual, audio, sama kinestetik. Karena di sini makanya saya menyandingkan dengan pembelajaran sosial emosional supaya mengetahui emosi dan sosialisasi anak-anak ketika pada saat pembelajaran itu seperti apa. Kalau misalnya kita skalakan ya, kondisi anak-anak kita yang sekarang itu dengan sebelum memberikan perlakuan khusus pada mereka tentang pembelajaran berdiferensiasi itu, kalau boleh kita skalakan skala 1 sampai 10. Nah, posisi anak-anak kita tuh yang sekarang tuh berada di posisi berapa? Di posisi 5. Posisi 5 ya. Posisi 5 karena mereka kan belum mengetahui potensi yang mereka miliki itu, karena anak-anak itu cenderung bersifat ikut-ikutan kadang. Nah, maka dari itu sekarang kita harus memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menggali, mengeksplor, mengengage, eksplor potensi yang tinggi supaya mereka mampu menampilkan terbaik sesuai dengan potensinya. Tadi masalah yang dihadapi di anak itu mengenai mood ya, mengenai mood. Nah, ada nggak masalah yang lain selain tentang mood itu pada diri anak-anak? Ada nggak? Ada. Biasanya itu muncul dari faktor internal dan eksternal. Internal berasal dari dirinya sendiri, eksternal berasal dari lingkungan pada saat pembelajaran saat itu. Jadi benar-benar di pembelajaran sosial emosional ini kita menempatkan posisi diri kita dulu dan anak-anak pada saat itu, apakah mereka akan siap menjalani pembelajaran atau bagaimana. Tadi kan sudah dikemukakan tentang bagaimana masalah sebenarnya dihadapi oleh murid-murid di kelas. Nah, tentunya dalam diri Bu Guru itu ada nggak strategi yang kira-kira bisa dilakukan untuk mengatasi masalah anak tentang moodnya, kemudian ada motivasi dari diri maupun internal dan eksternalnya itu apa ada yang dalam pikirannya Bu Ola nih? Ada nggak solusinya? Ada. Sebelum melakukan pembelajaran itu atau mengimplementasikan itu, seperti yang saya katakan tadi, kita harus merefleksikan awal dulu, merefleksi awal. Jadi refleksi awal itu berupa apa? Pemetaan kebutuhan dan profil belajar anak, misalnya pada saat pembelajaran itu apa yang diinginkan, misalnya membutuhkan handout, membutuhkan video, atau membutuhkan media-media pembelajaran yang lain. Terus setelah itu, setelah melakukan pemetaan, terus kita melakukan perencanaan yang matang. Jadi perencanaan apa, dari apa hasil yang dibutuhkan oleh anak-anak itu kita tuangkan ke dalam modul ajar. Nah, dari segi asesmen, media, maupun dari tahapan-tahapan itu ada beberapa yang harus kita desain sesuai dengan kebutuhan belajar mereka seperti itu. Terima kasih Bu Ola untuk pembicaraan kita pada pagi hari ini. Saya bisa menyimpulkan ada beberapa hal ya dari pembicaraan kita. Yang awalnya Bu Ola itu mengalami masalah tentang bagaimana mood anak, kemudian motivasi intrinsik maupun ekstrinsiknya, sehingga Bu Ola juga mengatakan bahwa akan melakukan pertama itu pemetaan. Nah, setelah pemetaan kemudian merencanakan pembelajaran itu yang akan nantinya dituangkan dalam modul ajar, selanjutnya diimplementasikan di kelas sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi ya yang Ibu rancang itu. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya perencanaan yang akan Ibu buat itu bisa mencapai hasil yang maksimal untuk mencapai tujuan pembelajaran kita. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu Ola nih, setelah ada perencanaan seperti ini, tadi kan
murid kita ada di skala 5. Iya. Nah, setelah melakukan itu kira-kira di skala berapa nih harapannya? Oke. Harapannya itu kalau bisa di 8 sama atau 9. Setelah mereka mengetahui sebelumnya, kan kita memproduksi ceritanya, kita dari sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, jadi mereka akan tahu itu potensi yang mereka miliki dan percaya diri untuk menampilkan karya yang dimiliki seperti itu di skala 8 sampai 9. Selanjutnya nih bola nih, dari yang sudah direncanakan kapan nih aksinya nih? Oke, saya rencanakan untuk di kelas 11C itu di hari Rabu di jam ke-4.5 dan 45 ya. Nah, baiklah bola. Tadi di awal sudah tujuan pertemuan kita adalah bagaimana menemukan solusi untuk mengatasi mood anak, kemudian motivasinya bagaimana membangkitkannya. Sudah ada solusinya, sebenarnya sudah ada dalam diri ibu ya, sudah ada solusinya. Jadi tinggal kita supervisi nih bola ya, untuk percakapan kita untuk pra observasi ini saya rasa sudah cukup bola, tinggal kita action di kelas untuk supervisi ya. Bagaimana perasaannya sekarang? Sedikit plong karena segala apa namanya yang menjadi gundah gulana saya tentang pembelajaran diferensiasi ini bisa teratasi. Ternyata dari permasalahan itu saya bisa mengetahui ternyata posisi saya pada saat ini seperti apa, lalu solusi yang akan saya lakukan itu seperti apa. Baiklah bola, kita ketemu di kelas ya. Ya, akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, tahap selanjutnya adalah pasca supervisi. Setelah saya melakukan supervisi di kelas bersama Ibu Yolanita Septiana, nantinya di tahap pasca supervisi ini saya akan melakukan dan menanyakan beberapa hal. Ada umpat balik, kemudian ada refleksi dari guru itu sendiri. Silahkan menyaksikan bola. Sudah selesai di kelas ya? Iya, alhamdulillah. Semua lancar ya. Nah, jadi walaupun kondisi kita di kelas tadi sudah lancar, jadi ada beberapa hal juga yang harus saya tanyakan pada Bu Ola terkait dengan refleksi guru setelah melakukan supervisi tadi. Nah, saya ingin tahu nih gimana nih refleksinya Bu Ola tadi setelah melakukan ini belajar mengajarnya di kelas. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Setelah melakukan pembelajaran atau implementasi pembelajaran, saya langsung di saat itu malah mengalami seperti oh ternyata anak-anak ini memang benar memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah selanjutnya saya evaluasi diri secepat mungkin. Apa yang bisa dicapai dan apa yang perlu saya tingkatkan. Nah di sini ternyata saya menyadari bahwa ternyata refleksi awal dan perencanaan itu sangat penting dalam implementasi pembelajaran, sehingga dengan adanya pemikiran yang matang akan memberikan suasana pembelajaran kondusif sesuai dengan hal yang saya inginkan, yaitu dengan adanya pembelajaran diferensiasi ini mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga menghasilkan dampak bagi murid. Nah dampak bagi murid itu baik pada hasil pembelajarannya maupun dari psikologisnya. Karena di sini saya menautkannya dengan pembelajaran sosial emosional. Jadinya di saat mereka mengambil keputusan, misalnya untuk memilih proyek berupa poster, video, podcast, ataupun dengan lagu, mereka sudah bisa menunjukkan kemampuan atau potensi yang dimiliki sehingga nanti bisa berguna di kehidupan yang akan datang sesuai dengan prinsip pembelajaran kita. Terus tadi kemarin nih bola ya, pas kita melakukan praobservasi itu sempat ada kegundahan, kegalauan tentang bagaimana moodnya anak-anak, bagaimana motivasinya mereka di kelas. Nah setelah melakukan pembelajaran dan mencoba apa yang sudah direncanakan kemarin sebagai solusi dari coaching kita kemarin, bagaimana nih perkembangannya anak-anak di kelas nih? Oke, pada saat saya berikan SBT berupa suasana pembelajarannya, anak-anak menempatkan posisi pada misalnya happy, sad, crying, ataupun sedih gitu, kita lebih mengetahui oh ternyata suasana hati anak seperti saat itu seperti ini. Nah, lalu kita tampilkan dengan beberapa macam tawaran gitu. Apakah menggunakan handout, misalnya handoutnya seperti ini yang ada tawarkan tadi, atau menggunakan video yang share lewat link. Jadi anak-anak itu tidak merasa seperti malas nih baca. Tadi kan dengan kalaupun mereka tidak menyukai visual, mereka akan bisa mendengarkan lewat video yang telah saya tawarkan. Jadi beberapa mood yang
misalnya sekiranya mereka bad mood sebelumnya, tapi setelah kita tawarkan dengan perencanaan pembelajaran pada saat diferensiasi konten, anak-anak akan semakin termotivasi seperti itu. Jadi Bu Ola sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sudah juga mencantumkan PSE di situ Bu Ola ya. Nah itu memang sangat penting sekali Bu Ola. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan sudah cukup bagus. Bagaimana membangkitkan mood anak, bagaimana membangkitkan motivasi anak, itu sudah bagus sekali. Sehingga nanti untuk tujuannya itu nanti saya ini mau berkabar-kabar lagi dengan Bu Ola nih ya. Nah kemudian yang terakhir nih Bu Ola nih. Bagaimana rencana tindak lanjut Ibu nih untuk kegiatan berikut? Berdasarkan rencana tindak lanjut atau RTL yang kita lakukan ini, setelah melakukan evaluasi dan juga coaching saat ini, saya akan berusaha memperbaiki beberapa tahapan pembelajaran agar mampu memberikan beberapa poin dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan berdampak seperti itu gitu. Jadi tetap setelah kita melakukan refleksi awal, lalu perencanaan, setelah perencanaan kita mengimplementasikan, selebihnya kan evaluasi. Setelah evaluasi pun saya akan lanjut ke refleksi awal kembali. Jadi dari hasil evaluasi hari ini, saya akan merefleksikan lagi untuk kualitas pembelajaran selanjutnya seperti apa. Lalu saya rencanakan kembali. Jadi dari tahapan misalnya saya anggap posisi saya di 6 atau 7, saya akan tingkatkan lagi sampai dengan hasil di mana saya bisa menciptakan pembelajaran yang aman dan menyenangkan. Ini sudah komplit di bola nih ya, sudah komplit semuanya. Kita berharap dari semua proses yang sudah dilakukan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita cantumkan ya bola ya. Terima kasih untuk hari ini kita sudah melakukan praobservasi, kemudian sudah supervisi di kelas juga, sudah pasca juga. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini memberikan manfaat ya bola ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kelas, hari ini kita akan belajar mengenai hukum Newton. Sebelumnya kan kita sudah tahu tuh hukum Newton itu ada berapa? 3. Ada berapa? 5. Apabila suatu benda tidak diganggu maka geraknya akan tetap. Ini fokus buat aku. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai hukum Newton. Apa sudah kita belajar hari ini untuk menganalisis hukum Newton pertama? Kalau kalian bisa memformulasikan dan terakhir kalian bisa menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Silakan bagi kelompok dulu sambil kita tahu sih permasalahan yang akan kita hadapi seperti apa. Silakan.
handoutnya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke. Tadi kita sudah menanyakan pertanyaan pemantik. Nah, sekarang apakah kalian tahu apabila suatu gaya itu dipengaruhi oleh apa? Adanya suatu dorongan dan tarikan. Oke. Karena dorongan dan tarikan ini maka disebutlah dengan gaya. Oke, tadi saya sudah tahu ya, pasti kalian hari ini happy banget ya ketemu sama saya, padahal biasanya Oke, sekarang yuk kita kepoin. Siapa penemu buku kita? Newton, Isaac Newton. Isaac Newton pada saat apa? Pada saat ada apa yang jatuh? Apa yang jatuh pada tahun berapa? Pada tahun 1000? Pada tahun 1462. Oke. Kalian sudah tahu siapa yang menemukan lalu fenomenanya seperti apa? Nah, sekarang mari kita diskusi kelompok. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ada handout dan kalian bawa gadget nggak hari ini? Tunjukkan gadgetnya. Oke, saya share ya di grup kelas. Jadi kalian harus buat dulu analisis mengenai video ini ya. Sudah ya, saya kirim ya. Sudah ada notifikasinya? Oke. Sekarang kalian amati videonya, lalu dianalisis ya. Itu contoh atau fenomenanya itu ada di kelompok yang berapa? Kelompok 1, 2, atau 3 ya. Sekarang kalian akan mencoba tidak maju ke depan untuk menyimpulkan hukum kelompok 1, 2, 3 itu seperti apa, lalu contohnya seperti apa. Sudah siap? Ya. Oke. Mengisi ya di KPD-nya seperti apa. Nah, sekarang kita coba untuk mempresentasikannya oleh satu kelompok saja ya. Nanti akan ditanggapi oleh kalian. Nah, kalian akan menyimpulkan. Di LKPD itu sudah ada ya kesimpulan. Silakan bagi kelompoknya aku saja Dina dan Devan untuk menjelaskan kesimpulan dari Newton pertama berbunyi seperti ini, yaitu benda akan mempertahankan geraknya. Misalnya, kita melompat dari mobil yang bergerak, kita tidak akan jatuh dari mobil itu, melainkan kita akan mengikuti arah geraknya. Sama seperti ketika kita menaiki mobil juga, ketika mobil itu tiba-tiba berhenti, kita akan terdorong ke depan, kemudian terpantul lagi ke belakang karena sifat benda itu ingin mempertahankan momentumnya yang sudah berjalan. Pada hukum Newton kedua itu menjelaskan antara hubungan perubahan kecepatan seluruh benda dengan massa dan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sehingga pada hukum Newton kedua ini dapat dirumuskan sebagai sigma F sama dengan ma. Hukum Newton
Coba berikan contoh dari setiap hukum yang dijelaskan tadi. Hukum pertama sudah saya berikan contoh dari awal tadi. Silakan hukum kedua dan hukum Newton 1 kan menjelaskan bahwa benda akan mempertahankan reaksinya apabila tidak ada gaya eksternal yang mengganggu. Misalnya seperti ketika kita melompat dari mobil yang bergerak, kita akan mengikuti gerak mobil tersebut. Atau ketika kita menaiki mobil, lalu mobil itu tiba-tiba berhenti, kita akan tetap mengikuti gaya ke depan sehingga kita akan terdorong mengikut ke depan, baru kita berhenti dan kembali ke belakang. Bagaimana selanjutnya untuk hukum Newton selanjutnya kedua? Untuk hukum Newton 2 itu contohnya seperti buah apel yang jatuh dari pohonnya. Tiga. Pada penelitian yang ketiga itu contohnya seperti orang yang bersandar di dinding akan menerima gaya sebesar yang ia berikan kepada dinding. Kemudian ada pada contoh ketika gerakan renang, di mana kita akan terus terdorong ke depan meski tangan kita mengayuh ke belakang. Bagaimana bisa diterima? Baiklah, ini fokus buat kelompoknya aku satu Oke, sekarang kita akan coba refleksikan kesimpulan ya. Jadi setelah apa yang sudah kita lakukan tadi mengenai hukum bahwa hukum yang pertama itu adalah hukum keseimbangan atau inersia, yang artinya benda yang diam akan tetap diam, benda yang bergerak akan tetap yang bergerak apabila dikenai gaya eksternal atau gaya dari luar. Terus yang kedua, suatu gaya akan dipengaruhi oleh adanya massa dan percepatan. Contohnya ketika apel yang jatuh dari pohonnya, ya, apel bisa jatuh karena adanya gaya gravitasi dan juga memiliki massa. Begitu juga untuk hukum Newton yang ketiga, dengan adanya perbedaan aksi, maka benda tersebut akan menimbulkan reaksi kepada kita. Baik, sudah cukup paham? Ya. Oke, selanjutnya untuk proyeknya silahkan dikumpulkan dalam waktu 1 kali 24 jam untuk hasil dari LKPD itu dikumpulkan ya, baik menggunakan poster, podcast, lagu, video apapun terserah, baik menggunakan kata-kata tulisan atau kiasan puisi terserah. Yang saya inginkan dari kalian ini refleksi dari kesimpulan dari pembelajaran hari ini mengenai hukum Newton. Oke, ada pertanyaan untuk tugas kita selanjutnya atau bagaimana? Tidak ada? Baiklah, kita cukupkan ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan kelanjutan dari materi ini mengenai macam-macam gaya yang ada pada hukum Newton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ucapkan anak-anakku. Pembelajaran kalian untuk pagi hari ini Ibu lihat sangat menyenangkan. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses di masa depannya. Amin. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, tahap selanjutnya adalah pasca supervisi. Setelah saya melakukan supervisi di kelas bersama Ibu Yolanita Septiana, nantinya di tahap pasca supervisi ini saya akan melakukan dan menanyakan beberapa hal. Ada umpan balik, kemudian ada refleksi dari guru itu sendiri. Silahkan menyaksikan. Boleh? Sudah selesai di kelas ya? Iya, alhamdulillah. Sama lancar ya. Jadi walaupun kondisi kita di kelas tadi sudah lancar, jadi ada beberapa hal juga yang harus saya tanyakan pada Bu Ola terkait dengan refleksi guru setelah melakukan supervisi tadi. Nah, saya ingin tahu nih gimana nih refleksinya Bu Ola tadi setelah melakukan ini belajar mengajarnya di kelas. Oke, terima kasih Bu atas kesimpulannya. Setelah melakukan pembelajaran atau implementasi pembelajaran, saya langsung di saat itu malah mengalami seperti ternyata anak-anak ini memang benar memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya saya evaluasi diri secepat mungkin. Apa yang bisa dicapai dan apa yang perlu saya tingkatkan. Nah, di sini ternyata saya menyadari bahwa ternyata refleksi awal dan rencana itu sangat penting dalam
implementasi pembelajaran, sehingga dengan adanya pemikiran yang matang akan memberikan suasana pembelajaran kondusif sesuai dengan hal yang saya inginkan, yaitu dengan adanya pembelajaran diferensiasi ini mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga menghasilkan dampak bagi murid. Nah, dampak bagi murid itu baik pada hasil pembelajarannya maupun dari psikologisnya. Karena di sini saya menautkannya dengan pembelajaran sosial emosional. Jadinya di saat mereka mengambil keputusan, misalnya untuk memilih proyek berupa poster, video, podcast, ataupun dengan lagu, mereka sudah bisa menunjukkan kemampuan atau potensi yang dimiliki sehingga nanti bisa berguna di kehidupan yang akan datang sesuai dengan prinsip pembelajaran kita. Terus tadi kemarin nih Bola ya, pas kita melakukan praobservasi itu sempat ada kegundahan, kegalauan tentang bagaimana moodnya anak-anak, bagaimana motivasinya mereka di kelas. Nah, setelah melakukan pembelajaran dan mencoba apa yang sudah direncanakan kemarin sebagai solusi dari coaching kita kemarin, bagaimana nih perkembangannya anak-anak di kelas nih? Oke, pada saat saya berikan SBK berupa suasana pembelajarannya, anak-anak menempatkan posisi pada misalnya happy, sad, crying, ataupun sedih gitu, kita lebih mengetahui oh ternyata suasana hati anak seperti saat itu seperti ini. Nah, lalu kita tampilkan dengan beberapa macam tawaran gitu. Apakah menggunakan handout, misalnya handoutnya seperti ini yang ada tawarkan tadi, atau menggunakan video yang saya share lewat link. Jadi anak-anak itu tidak merasa seperti saya malas nih baca. Tapi kan dengan kalaupun mereka tidak menyukai visual, mereka akan bisa mendengarkan lewat video yang telah saya tawarkan. Jadi beberapa mood yang misalnya sekiranya mereka bad mood sebelumnya, tapi setelah kita tawarkan dengan perencanaan pembelajaran pada saat diferensiasi konten, anak-anak akan semakin termotivasi seperti itu. Jadi Bu Ola sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sudah juga mencantumkan PSE di situ Bu Ola ya. Nah itu memang sangat penting sekali Bu Ola. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan sudah cukup bagus. Bagaimana membangkitkan mood anak, bagaimana membangkitkan motivasi anak itu sudah bagus sekali. Sehingga nanti untuk tujuannya itu nanti saya ini mau berkabar-kabar lagi dengan Bu Ola nih ya. Nah kemudian yang terakhir nih Bu Ola nih. Bagaimana rencana tindak lanjut Ibu nih untuk kegiatan berikut? Berdasarkan rencana tindak lanjut atau RTL yang kita lakukan ini setelah melakukan evaluasi dan juga coaching saat ini, saya akan berusaha memperbaiki beberapa tahapan pembelajaran agar mampu memberikan beberapa poin dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan berdampak seperti itu gitu. Jadi tetap setelah kita melakukan refleksi awal, lalu perencanaan, setelah perencanaan kita mengimplementasikan, selebihnya kan evaluasi. Setelah evaluasi pun saya akan lanjut ke refleksi awal kembali. Jadi dari hasil evaluasi hari ini, saya akan merefleksikan lagi untuk kualitas pembelajaran selanjutnya seperti apa. Lalu saya rencanakan kembali. Jadi dari tahapan misalnya, saya anggap posisi saya di 6 atau 7, saya akan tingkatkan lagi sampai dengan hasil di mana saya bisa menciptakan pembelajaran yang aman dan menyenangkan untuk anak. Ini sudah komplit nih Bu Ola nih ya, sudah komplit semuanya. Kita berharap dari semua proses yang sudah dilakukan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita cantumkan ya Bu Ola ya. Terima kasih untuk hari ini kita sudah melakukan praobservasi, kemudian sudah supervisi di kelas juga, sudah pasca juga. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini memberikan manfaat ya Bu Ola ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, proses supervisi mulai dari pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi sudah selesai. Di sini kami menggunakan coaching bersama dengan Ibu Yolanita Septiana sebagai coach saya. Beliau sudah menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian demikian video untuk aksi nyata coaching untuk supervisi akademik yang sudah saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat dan selamat mencoba untuk Bapak Ibu guru lainnya untuk melakukan coaching untuk supervisi akademik di sekolah masing-masing. Selamat mencoba Bapak Ibu. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.
Saya Marlia Ulfa dari SMA Negeri 1 Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.